Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Eh, Video ini saya tambahkan sebagai suplemen pada Anda yang mengambil mata kuliah proyek perangkat lunak. Jadi, setelah kemarin kita sudah mengajukan proposal dan sudah dipastikan bahwa proposal tersebut di ACC, jadi sudah deal bahwa proyek tersebut sudah pasti kita pegang, sudah MOU juga. Saatnya kita mulai membangun perangkat lunak tersebut. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum betul-betul membangun, tentu tidak langsung serta-merta langsung ngoding ya. Saya ulangi karena proyek perangkat lunak yang akan kita bangun itu besar, tentu butuh resource, butuh sumber daya yang banyak juga untuk membangunnya. Saya ingatkan beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas, sudah diskusikan tentang beberapa peran dalam membangun sebuah perangkat lunak. Kita sudah diskusikan 11 peran gitu ya. Mulai dari project manager, sistem analis, UI UX designer, technical writer, quality insurance, network engineer, system engineer, front end developer, back end developer, mobile apps developer, desktop application developer gitu. Ada 11 peran itu yang umum lah ya, yang umum. Nah, dari peran-peran tersebut kita bisa membentuk sebuah tim untuk membangun perangkat lunak tersebut. Jadi Anda sudah mulai menentukan. Jadi kalau misalnya ini sebuah institusi besar begitu, dengan resource yang banyak, dengan proyek yang banyak. Nah, salah satu proyek yang sudah kita pegang, kita usulkan proposalnya kemarin itu, Anda sebagai atau owner katakan seperti itu, presiden direktur atau CEO itu misalnya, Anda sudah harus menentukan siapa yang menjadi project manajernya. Terus ke bawah nanti, karena project manager itu yang mengepalai project itu, jadi siapa nanti yang membantu project manager untuk menyelesaikan perangkat lunak itu. Secara umum perangkat lunak yang terproject gitu ya sebetulnya hanya berkutat di pekerjaan back end sama front end sih sebetulnya ya, cuma nanti di back end sendiri tentu banyak yang terlibat, di front end juga banyak yang terlibat. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan pembagian kerja masing-masing tim. Katakan ada 2 tim besar gitu, tim back end sama tim front end. Nah, tim back end nanti kita bagi, tim front end juga kita bagi. Nah, saya hanya menambahkan sebuah materi, mungkin bisa menambah wawasan bagaimana kita membagi pekerjaan dalam membangun sebuah perangkat lunak. Pendekatannya ada dua. Nanti materinya akan saya share ya. Ada 2 pendekatannya. Yang pertama, coba pekerjaan besar itu Anda bagi-bagi per fitur gitu, per fitur. Nah, nanti misalnya ada berapa fitur, ada 1000 fitur gitu misalnya, bagi-bagi saja. Nanti masing-masing programmer misalnya nih, di sisi back end ada berapa fitur, di sisi front end ada berapa fitur. Jadi tim itu dibagi dua saja enggak apa-apa. Di back end berapa orang gitu, di front end berapa orang. Nah, dari masing-masing peran itu
nanti dipecah lagi dengan fitur. Di backend itu ada berapa fitur? Ada 500 fitur, di frontend ada 500 fitur. Nah, fitur-fitur itu Anda deskripsikan, lalu dibagi, ini fitur ini siapa yang mengerjakan, fitur ini siapa yang mengerjakan, fitur ini siapa yang mengerjakan. Jadi masing-masing programmer itu nanti mengerjakan satu atau dua atau banyak fitur, mungkin lengkap gitu ya, mulai dari tampilan bahkan mungkin sampai ke database bila perlu. Itu pendekatan yang pertama. Nah, kelebihan dari pendekatan ini, project manager mudah memonitor progresnya. Ada 1000 fitur, 500 di back end, 500 di front end. Si project manager tinggal memonitor saja, ini fitur 1, fitur 2 sudah jadi apa belum, ngeceknya mudah. Nanti tinggal dicek saja progresnya seperti apa. Fitur mana yang sudah, fitur mana yang belum. Ada kalanya memang ada kesulitan memang, karena fitur satu dengan fitur yang lain saling berhubungan. Tapi bisa dibagi kok, itu tidak masalah. Nah, kalau ada fitur-fitur yang tidak selesai-selesai, karena misalnya fitur 5 tidak bisa dikerjakan kalau fitur 2 belum dikerjakan gitu misalnya. Nah, atau ada beberapa fitur yang kok ini tidak selesai-selesai, itu mudah mencari solusinya. Itu sebetulnya siapa yang bertanggung jawab toh? Kenapa mandek? Kenapa tidak jalan? Nah, ini dengan pendekatan membagi per fitur lebih mudah. Nah, cuma ada kekurangannya itu semua programmer, masing-masing programmer itu harus paham dari depan sampai belakang proyek perangkat lunak akan dibangun itu seperti apa, besarnya kayak gimana, itu semuanya harus paham. Itu yang susah, gitu. Kadang-kadang satu programmer membuat satu fitur itu dia tidak mudeng, tidak paham ini sebetulnya mau bikin perangkat lunak apa sih. Nah, itu harus dijelaskan dulu di awal. Pastikan bahwa semua programmer yang terlibat dalam pembangunan proyek perangkat lunak ini harus paham dari depan sampai belakang. Karena ini ada istilah ya, dengan development stack yang kita gunakan di RTVC, berarti tiap programmer ya, ini ada kasus karena membangun sebuah perangkat lunak itu khusus di RTVC. Ini saya ngambil dari sebuah institusi namanya RTVC. Jadi dokumen developmentnya secara tumpukan gitu. Nah, tapi secara umum karena ini dibagi per feature, maka semua programmer idealnya memang kemampuannya sama. Nah, ini yang agak susah. Semuanya harus ngerti HTML, semuanya harus ngerti CSS dan Bootstrap, JavaScript, AngularJS, Yeoman, Spring Framework, Spring Data GPA, Hibernate ORM. Jadi kemampuan programmer mestinya sama. Ini yang susahnya, yang jadi kendala besar. Nah, ini sulit kalau diterapkan di sebuah software host gitu misalnya, yang programmernya beda-beda. Ada yang baru lulus, fresh graduate, maka dia hanya junior programmer, junior programmer. Lalu ada yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, dia jadi senior programmer. Nah, ini pendekatan semacam ini jelekannya ya, membuat junior programmer tidak bisa berjalan. Nah, mungkin kalau misalnya kalian satu meeting gitu, 4 atau 5 atau 10 orang satu kelas, semua ngerti kemampuannya sama lah, rata-rata sama, pembagian per feature ini jadi bagus. Jadi misalnya satu perangkat lunak, oke, nilainya 2 miliar, dikerjakan 10 orang. 10 orang itu teman sekelas, sama-sama jago, belajar bareng, sehari-hari kumpul bareng, mengerjakan bareng, tahu semua kemampuan sama lah gitu. Kalau ditarungkan gitu ya sama-sama kuat.
Nah, boleh cara membagi pekerjaannya dengan cara membagi per feature, karena semua programmer kemampuannya sama, yang dipakai juga sama gitu ya. Itu yang pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua, Anda coba bagi pekerjaan itu menjadi beberapa layer. Perlu diketahui, aplikasi bisnis, proyek perangkat lunak yang kita bangun, kalau based on-nya bisnis, jadi aplikasi bisnis itu biasanya dibagi menjadi 3 layer. Layer yang pertama, user interface atau tampilan. Ini terdiri dari tampilan aplikasi, mau bisa web atau desktop. Kemudian reportnya seperti apa. Oke, ini proyek perangkat lunaknya kita pegang nih, ada proyek nih. Oke, kita bagi jadi 3 layer. Layer yang pertama, user interface atau tampilan. Siapa yang ngurusi tampilan? Tim A ngurusi tampilan semuanya. Yang kedua, layer yang kedua, akses ke sumber data. Ini biasanya, saya ulangi, yang kedua, implementasi proses bisnis. Siapa yang membuat program coding yang berimplementasi ke proses bisnisnya siapa? Yang ketiga, akses ke sumber data. Nah, baru akses ke sumber datanya. Nah, walaupun ini yang akses sumber data zaman sekarang ya, kalau kita masih menggunakan database-nya yang relasional, pasti pakai MySQL seperti itu ya, database relasional, boleh kita tambahkan layer itu ya. Tapi zaman sekarang mulai terdiversifikasi nih ke sumber data lain. Jadi kalau misalnya ternyata sumber datanya melalui web service atau pakai NoSQL, atau sumber datanya dari email, atau sumber datanya dari SMS, sumber datanya dari cloud storage, dari Dropbox, dari Google Drive, tentu tidak ada layer untuk mengerjakan itu. Jadi dibagi per layer. Ada 3 layer paling tidak tadi. User interface, implementasi proses bisnis, dan akses ke sumber data. Saya kasih contoh ya. Misalnya kita mau bangun, dapat project, kita bangun perangkat lunak all di sebuah rumah sakit. Mulai dari pendataan di sisi pasien. Seperti apa mulai interface atau tampilan pada saat pasien terdaftar, kemudian pasien itu menuju ke klinik mana, diperiksa oleh dokter siapa, kemudian dokternya bagaimana tampilan dari sisi dokter. Kalau tadi mendaftar dari sisi misalnya bagian pendaftaran, seperti apa user interface-nya, berhubungan dengan bisnis mana saja. Oh, kalau mendaftar itu berarti berhubungan dengan bagian rekam medis gitu misalnya. Karena sudah terdaftar atau belum kan hubungannya sama rekam medis. Jadi yang ngurusi proses bisnis, proses pendaftaran tim mana? Yang ngurusi proses diagnosa dari dokter siapa? Jadi pembagiannya lebih ke sebuah proses. Kalau yang pertama tadi pendekatannya per feature. Feature itu maksudnya per subprogram. Jadi dipecah-pecah gitu. Nah, kalau ini lebih ke sebuah proses. Di rumah sakit itu hanya ada pendaftaran, pemeriksaan, gitu misalnya. Itu kalau di rawat jalan lah ya, kira-kira seperti itu. Pendaftaran, pemeriksaan, kemudian ke obat, sama pembayaran, sudah ada 4 proses.
siapa yang ngurusi pendaftaran, siapa yang ngurusi diagnosa, siapa yang diagnosa, pemeriksaan, pengobatan, siapa ngurusi apa namanya pengeluaran obat, siapa yang ngurusi biaya pembiayaan. Sudah 4 proses itu, ada 4 tim yang ngurusi. Beda dengan feature tadi ya. Kalau feature per tampilan. Kalau pendaftaran seperti apa pendaftarannya. Kalau misalnya apa namanya, mudahnya seperti ini. Kalau per feature Anda ingat istilah CRUD, create, read, update, delete. Kalau per feature, create itu ya satu feature, read itu satu feature, edit itu satu feature, delete itu satu feature. Tapi kalau per layer, CRUD itu ya satu layer. Gitu ya. Nah, pembagian menggunakan layer ini biasanya sering digunakan karena ini kebaikannya atau lebih ke kekuatannya itu seluruh anggota tim dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan level kemampuannya. Yang lebih senior mengerjakan implementasi proses bisnis dan akses data gitu misal. Yang junior misalnya ya hanya mengerjakan program yang CRUD yang hanya satu tabel saja. Pendaftaran itu kan hanya satu tabel saja gitu, tabel pasien saja. Oke, itu dikasihkan ke yang junior. Tapi kalau sudah pemeriksaan, pembayaran seperti yang besar-besar dikasihkan ke yang lebih senior. Nah, hal ini nanti diharapkan sesuai pengalaman makin kesini yang junior juga bisa lebih meningkat kemampuannya. Nah, yang susah kelemahannya ini biasanya project manager yang susah. Gitu ya. Apabila ada feature yang delay, kan tidak mungkin ya, kita membuat satu tim tidak bisa membuat diagnosa atau pemeriksaan pasien kalau pasiennya saja belum ada. Jadi kepusingan project manager itu apabila ada feature yang delay. Kembali lagi ke feature ya, yang ada ya, karena layer itu kan bagian banyak feature-nya tadi. Kalau CRUD itu satu layer, satu tim yang mengerjakan. Kalau kecil ya satu orang saja yang mengerjakan. Tapi kalau besar ya 2, 3, 4, 5 orang yang mengerjakan. Tapi create-nya sendiri, read-nya sendiri, edit-nya sendiri, delete-nya sendiri kan per feature tetapan. Kan tidak mungkin juga tahu kalau kita bikin pembayaran, proses pembayaran pasien membayar karena sudah selesai, mau bayar mau pulang. Sementara feature atau layer sisi pendaftaran belum siap, sementara sisi diagnosa pasien juga belum siap. Nah, itu yang susah. Jadi dia harus lihat secara detail ke proses development untuk menentukan bagian mana yang menemui kesulitan ini dari sisi tampilan atau akses data. Nah, kesulitan dari sisi project manager saja. Nah, saya simpulkan terakhir, masing-masing pendekatan itu ya ada plus ada minusnya. Nah, tugas Anda silahkan dipilih yang sesuai.
Di tugas minggu ini Anda sudah harus memilah-milah, membagi-bagi pekerjaan, dan mendistribusikan pekerjaan itu. Misalnya saya tambahkan ya, tidak harus Anda pilih salah satu, per feature atau per layer. Anda boleh kombinasikan keduanya kok. Boleh. Jadi tidak harus pilih saya feature saja, layer ya, tidak harus seperti. Anda kombinasikan saja per layer atau per feature. Boleh. Anda pilih keduanya. Misalnya gini. Untuk CRUD tabel master, misalnya master itu pasien gitu misalnya. Satu orang satu feature. Kan bisa. Yang junior programming, yang baru belajar, yang baru lulus gitu toh, kamu nambah data pasien, kamu menampilkan data pasien, kalau kamu ngedit data pasien, kamu delete data pasien, kan boleh. Nah, kalau misalnya ini sebuah aplikasi penjualan, nah untuk yang kompleks, transaksi penjualan melibatkan stok gudang, itu nanti dibagi per layer. Karena penjualan itu berhubungan dengan stok gudang. Setiap menjual cek gudang, ya layer. Nanti gudangnya sendiri, timnya siapa, yang proses penjualannya siapa. Nah, tugas Anda nanti dikumpulkan di-upload di Kulino. Anda sudah harus bisa menentukan pekerjaan, memecah-mecah pekerjaan itu, gitu ya. Oke Pak, saya bagi untuk yang sisi back-end misalnya, sisi back-end untuk mendata contohnya pasien, create, update, delete data pasien. Saya pilih per layer saja Pak, yang mengerjakan Budi. Jadi sudah harus, siapa yang mengerjakan itu sudah harus muncul di sana. Itu tugas Anda. Ya, karena satu kelompok hanya 4 atau 5 orang kemarin ya Anda boleh ngarang lah namanya siapa, carilah nama sembarang siapa gitu. 4-5 orang anggota kelompok itu jadi leadernya saja. Misalnya nanti saya share juga struktur organisasi di salah satu perusahaan software house yang saya kenal. Saya tanya nanti struktur organisasinya di sana seperti apa. Pasti dimulai dari project manager, nanti di bawahnya siapa, para ahli. Yang jago WordPress biasanya pendekatannya lebih ke front end. Gitu. Yang jago back end siapa, itu ada orang-orangnya, dan itu penanggung jawabnya ada. Penanggung jawab back end. Nah, itu anggota kelompok. Jadi yang kalau maksud saya begini, kalau yang mengerjakan di level mengerjakan Anda cari nama ngarang gitu ya. Tapi kalau penanggung jawab, project manager saya gitu, Ferry. Nanti Anda berempat atau berlima pilih posisi-posisi yang levelnya pertanggungjawaban. Itu ya. Anggota pertama Indra bertanggung jawab di back end sisi mana. Nanti anggotanya siapa saja. Jadi anggota itu plus Anda nanti mengerjakan sisi feature atau sisi layer sesuai pekerjaan tersebut. Saya kira itu perkuliahan minggu ini, gitu ya. Jadi pekerjaan pertama setelah deal proyek, Anda sudah harus mendelegasikan pekerjaan besar itu ke banyak resource. Ini pekerjaan yang lumayan susah kalau tidak biasa. Kalau di perusahaan yang sudah settle, yang sudah jalan gitu, sudah biasa kalau pekerjaan seperti ini. Begitu dapat project, pegang satu project manager, kamu mengerjakan ini gitu. Jadi CEO langsung ngomong, untuk project ini project manajernya kamu sana kerjakan. Nanti project manager bergerak sendiri.
siapa yang mengerjakan. Biasanya sudah tim kok itu, sudah biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti diskusi lebih lanjut kalau misalnya ada yang belum jelas. Makasih ya. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam tergantung yang nonton video ini. Makasih.